Perkenalkan, nama saya Niputu Mutia Bominta Putri, nomor NIM 210201142844. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi manajemen. Nah, jadi di dalam fungsi manajemen itu terdapat 4 bagian. Yang pertama ada planning, yang kedua ada organizing, yang ketiga actuating, dan yang keempat controlling. Nah, yang pertama ada planning atau perencanaan adalah suatu proses. Proses perencanaan merupakan rangkaian urutan rasional di dalam penyusun rencana. Nah, lalu yang kedua ada organizing atau pengorganisasian adalah proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki, dan lingkungan yang melingkupinya. Nah, yang ketiga ada actuating adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian. Nah, lalu yang terakhir ada controlling atau pengawasan adalah suatu proses yang menentukan mengenai apa yang harus dikerjakan supaya apa yang diselenggarakan dapat sejalan sesuai dengan rencana. Yang pertama, planning. Planning yang saya buat dengan tujuan memperoleh profit dan mengenalkan produk dalam negeri. Strategi yang saya lakukan adalah dengan memaksimalkan promosi dan memilih bahan berkualitas untuk pakaian, dan saya juga menentukan desain pakaian, warna, dan bahan yang diperlukan. Yang kedua ada organizing. Dalam usaha ini saya membutuhkan beberapa karyawan yang membantu untuk bekerja. Yang pertama ada ketua atau pemilik usaha, bertugas untuk membina keuntungan organisasi melalui jalinan kerjasama dan komunikasi antara anggota. Yang kedua, saya memerlukan manajer marketing yang bertugas bagian perencanaan komunikasi, bagian penjualan, dan bagian pengembangan komunikasi, dan bagian pemasaran serta kerjasama. Yang ketiga, saya memerlukan manajer produksi, yaitu bertugas bagian penyusunan peningkatan hasil produksi dan bagian pelaksana pemantauan evaluasi hasil produksi. Yang keempat, saya memerlukan manajer keuangan, bagian anggaran, bagian pembukuan, dan bagian perencanaan pengendalian anggaran. Yang kelima, saya memerlukan manajer SDM, bagian administrasi umum dan mutasi karyawan, dan bagian perencanaan kebutuhan dan pengembangan pegawai. Yang ketiga, untuk mencapai tujuan organisasi dalam usaha saya, kepemimpinan seseorang, gaya kepemimpinannya sedemikian rupa sehingga efektif dalam menjalankan fungsi kepemimpinannya. Bagaimanapun seseorang ketua dalam usahanya berperan sebagai memberi petunjuk, bimbingan, serta pengarahan bagi bawahannya. Rekan kerja yang mampu bekerja sama dengan bawahannya, ketua yang mampu menciptakan suasana kerja yang baik sebaik mungkin. Faktor lain juga mempengaruhi kepemimpinan suatu organisasi adalah orang atau individu yang berada dalam organisasi tersebut mempunyai tipe yang berbeda-beda dan memerlukan gaya kepemimpinan situasional. Nah, yang terakhir, seorang ketua yang menjadi pemimpin dalam manajemen controlling bertugas memastikan agar penjualan yang dilakukan sesuai dengan standar harga yang akan diperjualkan di situ sudah termasuk dengan untung atau laba. Ketua tidak hanya memperhatikan produk, melainkan ketua juga harus memperhatikan bagaimana karyawannya bekerja. Tugasnya adalah untuk memperingatkan jika ada yang masuk atau tidak sesuai dengan pesanan. Sekian dari saya tutup dengan Parama Santi Om. Santi 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 Om.